Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Senang berjumpa kembali pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025 dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Galang Ninghyang Abian Basi. Saya berharap bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita akan segera memulai segala pekerjaan dan tugas kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karyakan bagi kami. Kami berterima kasih untuk istirahat yang Tuhan berikan dalam kelelahan kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang Tuhan beri. Dengan kesempatan yang baru untuk kami kembali menjalani kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka berfirmanlah bagi kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang yang biasa dengan penuh keterbatasan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami bisa mewartakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan menolong untuk kami hanya menyampaikan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, persiapkan kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami telah sedia untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dua ayat yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Bacaan yang kedua adalah dari Yohanes 21 ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Judul renungan kita pada hari ini adalah bangkit dan dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang mungkin pernah mengalami masa kejatuhan. Setiap orang pernah gagal dalam kehidupannya. Entah sadar atau tidak, kita pernah ada dalam situasi menjauh dari kehendak Tuhan. Kegagalan membuat kita mengabaikan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup yang dijalani terlalu nyaman dalam dosa. Kita menjadi pelayan atau hamba yang tidak setia di hadapan Tuhan. Adakah kita sadar dan mau bertobat serta kembali kepada jalan Tuhan? Semestinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selagi ada kesempatan, maka seharusnya kita mau bertobat. Hari ini ketika kita membaca penggalan kedua ayat firman Tuhan, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita diajak untuk merenungkan dalam hidup ini bahwa kegagalan dan kejatuhan dalam dosa bukanlah akhir dari perjalanan hidup manusia. Kegagalan dan ketidakmampuan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dibiarkan dan tidak dibalikkan kepada hal yang benar. Kegagalan merupakan jalan untuk menuju pertobatan, pemulihan, dan juga panggilan yang lebih besar dalam rencana Tuhan. Hal yang luar biasa dapat kita pelajari dari dua tokoh dalam Alkitab pada hari ini, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Yang pertama, dari pemazmur kita belajar bahwa dalam kerendahan hati dan kejujuran untuk mengakui segala penderitaan, ia jatuh di dalam dosa. Tetapi justru penderitaan itulah yang membawa pemazmur yakni Daud kembali kepada Tuhan dan membuatnya berpegang teguh pada janjinya.
Sebelum tertindas, sebelum saat Daud menyimpang, ia jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana Daud mengalami pertobatan untuk mengikuti rencana Tuhan yang lebih besar. Tokoh kedua adalah Petrus sebagai salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Dia bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan Yesus, tetapi dia juga pernah gagal untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tidak berhenti pada kegagalan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menyatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti pada kegagalan manusia. Setelah kebangkitannya, Yesus mendatangi Petrus bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memulihkan dan mempercayakan kembali tugas penting, yakni gembalakanlah domba-dombaku. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali, dan itu membuat Petrus sangat menyesal dan sangat merasa bersalah kepada Tuhan, sehingga dia merasa sebagai orang yang gagal. Tetapi Tuhan dengan penuh belas kasihan menghampiri Petrus kembali untuk mengingatkan kembali atas tugas besar yang harus Petrus lakukan, yakni gembalakanlah domba-dombaku. Dari 2 ayat hari ini terjadi sebuah dialog pemulihan yang intim baik antara pemazmur yakni Daud, dan di mana Allah kemudian juga memulihkan, mengembalikan hubungan antara Daud dengan Allah. Demikian juga antara Yesus dan murid-muridnya yang pernah gagal. Keduanya bertemu pada satu titik, bagaimana Tuhan memakai momen terendah dalam hidup Daud dan hidup Petrus untuk membawanya kepada ketaatan yang lebih dalam. Allah memakai momen terendah kita untuk membawa kita kepada ketaatan yang lebih dalam pada satu tujuan Allah yang lebih besar. Memang tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Saudara dan saya adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh keterbatasan, dan dosa seringkali kita lakukan. Tetapi satu hal yang Allah senantiasa ingatkan untuk kita semua, dan seharusnya kita memperhatikan bahwa Tuhan mau kita bertobat. Jangan biarkan dosa terus menguasai kehidupan kita. Jangan biarkan dosa mengintimidasi kehidupan kita dan berusaha semakin menjauhkan kita dari Allah. Tetapi marilah kita mengingat betapa kasih Allah ingin merangkul kita dan sangat merindukan kita untuk bertobat. Mari kita merenung, adakah kegagalan dalam hidup kita saat ini? Mari Bapak Ibu kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Adakah satu hal yang membuat kita jauh dan ingin menjauhkan diri dari Tuhan? Jangan biarkan itu membuat kita putus asa. Dan saat kita datang kepadanya dengan hati yang hancur seperti Petrus, percayalah bahwa Tuhan kita tidak hanya siap untuk memulihkan, tetapi juga untuk memakai kita dalam panggilannya yang mulia. Allah kita tidak hanya sanggup untuk menyembuhkan hati yang terluka, mengembalikan hati yang hancur, memulihkan, tetapi Allah kita memakai kita untuk satu panggilan yang mulia. Mari kita bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, maka Tuhan akan memakai hidup kita untuk pekerjaan yang lebih besar. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami yang penuh dengan keterbatasan, kami yang begitu dekat dengan dosa, senantiasa ingat bahwa Engkau merindukan kami untuk bertobat. Engkau rindu untuk membawa pemulihan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh direncanakan, sehingga Engkau boleh mengangkat kami untuk kepada pekerjaan yang lebih mulia. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu berbelas kasih, Allah yang begitu memperdulikan kehidupan kami, dan kami berserah hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami akan memulai segala tugas dan pelayanan kami.
Kami mohon biarlah Engkau menolong kami pribadi lepas pribadi. Dengan kuasa Roh Kudus Engkau memampukan kami untuk bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan sehingga saat kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami di Galang Ninghyang Abian Basi ini. Setiap orang yang ada dalam jemaat kami Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberkati mereka semua. Memberkati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami berpadanan akan kebenaran firman Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, ada yang mengalami sakit Tuhan, ada yang berbeban berat, ada yang memiliki hati yang hancur Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan menilik mereka satu persatu, memberikan pemulihan, kesembuhan, dan kelegaan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalani hidupnya di dalam takut akan Tuhan, di dalam pengharapan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah yang akan senantiasa memberkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami senantiasa. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin.